Selamat datang di channel Sinema Singkat. Terima kasih buat abang-abang kakak-kakak yang sudah ngeklik channel ini. Di konten kali ini, Sinema Singkat akan ngebawain satu alur film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di kota Makau pada tahun 1985. Kisah ini menceritakan tentang satu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan keempat anaknya yang hilang begitu saja. Lalu yang paling mengerikan adalah potongan-potongan tubuh mereka ditemukan di pinggir pantai. Siapakah pelaku penghilangan nyawa keluarga malang ini dan bagaimana pihak kepolisian mengusut tuntas kasus mengerikan ini? Langsung saja, inilah dia, The Egg Immortal Restaurant, The Untold Story. Di awal film akan berlatar di Hong Kong. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang pria yang terlibat cekcok setelah permainan mahjong. Diketahui kalau adu mulut ini terjadi karena pria yang kepalanya sedikit botak ini punya hutang dengan nominal yang cukup besar. Sudahlah tahu dia yang punya hutang, malah dia pula yang marah-marah, tidak terima didorong dan diperlakukan tidak baik. Pria bernama Wong ini emosi, kemudian memukul kepala pria tersebut. Tidak sampai di situ saja, Wong memukuli pria tadi secara membabi buta, bahkan untuk menghilangkan jejak penghilangan nyawa. Dia nekat membakar tempat ini sampai rata dengan tanah. Setelah menghilangkan nyawa seseorang, Wong sadar kalau kini tidak aman jika dia tetap berada di kota Hong Kong. Sehingga dia memutuskan pergi dari kota ini ke kota Makau, kemudian merubah penampilannya dan juga membuat identitas baru sebagai warga kota Makau. 8 tahun setelah peristiwa mengerikan itu, kota Makau gempar dengan penemuan potongan anggota tubuh manusia. Potongan-potongan tubuh ini tidak sengaja ditemukan oleh anak kecil yang kebetulan lagi bermain di pantai tersebut. Pihak kepolisian setempat langsung mengamankan tempat kejadian perkara dari para wartawan dan juga masyarakat yang mulai penasaran dengan kejadian ini. Begitu juga dengan pihak kepolisian kota Makau yang ikut serta dalam mengusut tuntas kasus ini. Sebagai petugas kepolisian yang paling muda dan juga yang paling baru masuk dalam satuan kepolisian, petugas Bo diminta turun ke bawah untuk melihat kondisi potongan-potongan tubuh tersebut. Begitu dia melihat potongan tubuh itu, dia tidak tahan dengan baunya, karena memang potongan tubuh ini sudah membusuk. Petugas Bo tidak bisa mengidentifikasi apakah potongan-potongan tubuh ini milik seorang pria atau wanita. Tidak berselang lama, kepala polisi Lee muncul bersama dengan seorang wanita. Ya, memang gaya petugas Lee seperti ini. Dia sering sekali membawa pacarnya ikut kerja bersamanya. Salah satu petugas bernama Bull berkata kepada polisi Lee, kalau kemungkinan potongan-potongan tubuh ini berasal dari imigran gelap yang tubuhnya dimakan oleh hiu. Sebuah analisa yang konyol menurut kepala polisi Lee, karena mana mungkin ada ikan hiu yang bisa memasukkan potongan-potongan tubuh ke dalam karung. Pihak kepolisian setempat berkata kalau mereka sudah mencari di seluruh pantai ini, tapi tidak ada potongan tubuh lainnya. Melihat kalau pacarnya lagi digodain oleh anak buahnya sendiri, yaitu petugas Robert, kepala polisi Lee pun memberikan Robert tugas penting, yaitu membawa seluruh potongan tubuh ini kembali ke kantor polisi untuk diotopsi. Sementara itu, 8 tahun sudah Wong di kota Makau. Dulunya dia ini berambut panjang, kini dia menjadi botak. Karena di kota ini dia memilih identitas baru. Kini dia bekerja di sebuah restoran bakpao, sekaligus juga menjadi pemilik tempat ini. Dulunya memang dia cuma seorang tukang potong, tapi entah bagaimana pemilik toko memberikan tempat ini untuk Wong supaya dia kelola. Wong sangat terlatih dalam memotong bagian-bagian tubuh babi. Daging dari babi inilah yang nantinya dijadikan isian bakpao. Tokonya terbilang sangat laris karena memang sudah bertahun-tahun dia bergelut dalam bisnis food and beverage ini. Jadi restoran ini punya beberapa pelanggan tetap. Hal ini membuat petugas kasir wanita bernama Ngak Noi kewalahan karena dia jadi kasir dan juga sekaligus menjadi pelayan di tempat ini. Ya mau tidak mau, Wong pun menempelkan poster lowongan pekerjaan untuk pelayan. Dan pas di keesokan harinya, seorang pria melamar sebagai pelayan di restoran bakpao ini. Wong melihat kalau orang ini bisa menggunakan pisau dan tahu cara memotong daging, sehingga dia pun diterima sebagai pelayan baru di restoran ini. Di saat yang bersamaan, petugas pos datang lalu memberikan surat untuk seorang pria bernama Cheng Lam, yaitu pemilik restoran ini yang sebelumnya. Akan tetapi anehnya Wong malah merobek surat itu. Sebenarnya apa sih yang disembunyikan oleh Wong? Kemudian Wong pergi ke pusat kota untuk menemui seorang pengacara bernama Fong. Sesampainya di kantor pengacara,
Wong langsung menanyakan perihal sertifikat restoran bakpao yang harusnya kini menjadi miliknya. Akan tetapi pengacara Fong membutuhkan tanda tangan asli pemilik sebelumnya jika ingin surat kepemilikan ini disahkan. Wong berkata kalau dia membeli toko ini secara tunai. Kini dia tidak bisa menemukan di mana keberadaan Cheng Lam, si pemilik toko sebelumnya. Awalnya Wong ingin menyogok pengacara Fong supaya mensahkan dokumen kepemilikan ini. Akan tetapi pengacara Fong menolak tawaran tersebut. Hal ini membuat Wong kesal karena pengajuannya untuk pembalikan nama sertifikat restoran ini ditolak. Sementara itu di markas kepolisian Makau, kepala polisi Lee datang bersama pacarnya yang lain. Hal ini membuat petugas laki-laki senang karena mereka bisa melihat yang segar-segar di kantor polisi. Sementara untuk petugas Bo, dia merasa tersaingi dengan adanya wanita lain di kantor ini. Petugas Lee datang untuk menanyakan sudah sejauh mana sih timnya ini menyelidiki kasus potongan tubuh itu. Akan tetapi terlihat kalau timnya ini kurang kompak dan kurang responsif dalam mengusut tuntas kasus ini. Mereka saling tunjuk satu sama lain untuk mengidentifikasi sidik jari korban yang sudah membusuk dan sangat bau itu. Sehingga petugas Lee pun memberikan perintah baru. Petugas Kong dan petugas bola yang disuruh untuk mengidentifikasi sidik jari korban. Memanglah mata para lelaki ini, begitu melihat yang bening-bening mereka tidak bisa lepas. Mereka melihat pacar petugas Lee dari atas sampai bawah, yang semakin membuat petugas Bo semakin merasa tersaingi dengan hadirnya pacar-pacar kepala polisi Lee. Setelahnya, petugas Bo dan Kong mau tidak mau mengotopsi potongan tubuh yang sudah membusuk itu. Kemudian meminta ahli forensik bagian sidik jari untuk meneliti dan mencari siapa pemilik potongan tubuh ini dari sidik jari yang mereka cetak barusan. Sampai pada akhirnya ahli forensik menemukan satu identitas yang cocok dengan sidik jari yang mereka temukan ini. Sementara itu di tempat lain, setiap malam ketika restoran tutup, Wong sering menjadikan tempat ini sebagai arena permainan memutar otak, atau bisa kita sederhanakan, ya tempat main judi lah istilahnya. Si pelayan yang baru saja bekerja di tempat ini melihat kecurangan yang dilakukan oleh bosnya, yaitu Wong. Di saat para pemain sudah pulang, pelayan berkata ke Wong kalau bosnya ini sangat jago bermain mahjong karena curang. Maksudnya dia ingin bercanda, tetapi dia tidak tahu kalau bosnya ini adalah orang yang temperamen, sehingga di malam itu Wong pun tersinggung dengan apa yang dikatakan pelayan baru ini. Keesokan harinya, petugas Bo pun ingin menunjukkan hasil penemuannya. Dia berharap kalau nantinya dengan temuannya ini, kepala polisi Lee bakalan memuji dirinya ataupun bahkan pastinya akan memberikan dia bonus yang besar. Dan di hari itu kembali lagi, petugas pos memberikan surat yang ditunjukkan untuk kepala polisi Lee. Surat itu dari Cina dan isinya adalah seperti ini. Si pengirim bernama Cheng Yi. Dia mencari saudaranya Cheng Lam yang menjalankan restoran bakpao di kota Makau. Sudah lebih dari beberapa bulan dia hilang kontak dengan saudaranya ini dan saudaranya tidak pernah lagi kirim uang untuk pengobatan ibunya yang ada di kota Cina. Tapi petugas polisi malah mengira kalau surat ini salah kirim. Mereka ini kantor polisi bukan kantor pos. Untuk apa mereka mencari orang hilang? Karena kini mereka punya kasus yang lebih besar ketimbang mencari orang hilang. Begitulah yang dikatakan oleh petugas Bull. Tidak berselang lama petugas Lee pun datang dengan membawa pacarnya yang lain lagi. Begitu melihat kepala polisi Lee datang, petugas Bo langsung menyodorkan hasil forensik lab dan identitas korban. Diketahui kalau identitas korban bernama Chan Lai Chun, seorang wanita berusia 60 tahun dan beralamat di kota Makau. Berarti bukan seorang imigran seperti yang dikatakan oleh petugas Bull sebelumnya. Mendengar itu, petugas Lee pun langsung memerintahkan timnya ini untuk mengecek alamat korban, mencari informasi terkait dengan korban naas ini. Sementara itu di tempat lain kembali lagi Wong masih mencari celah mencoba merayu pengacara Fong untuk mensahkan hak kepemilikan restoran bakpao ini atas namanya. Meskipun Wong membawa identitas pemilik toko sebelumnya, pengacara masih menolak karena kesepakatan ini harus terjadi antara pembeli dan penjual. Dalam kasus ini adalah antara Wong dan juga Cheng Lam, si pemilik restoran sebelumnya. Ketika Wong kembali ke restoran yang masih dalam keadaan kesal karena pengajuannya ditolak, dia semakin kesal ketika mendengar Ahman, si pelayan berkata ke Ngak Noi kalau bos mereka Wong curang sewaktu bermain judi tadi malam. Hal itu semakin membuat Wong kesal hari ini. Kekesalannya semakin bertambah ketika mengetahui kalau ada surat datang yang ditunjukkan untuk Cheng Lam, dan Wong pun langsung merobek surat itu.
Malam pun tiba, restoran sudah tutup dan si pelayan bersiap untuk tidur. Yang tidak dia tahu adalah dari belakang bosnya yang temperamen dan gila ini langsung menyerang dia di bagian matanya. Melihat kalau si pelayan ini masih hidup dan merontak kesakitan, Wong kembali memukuli kepala si pelayan dengan spatula secara membabi buta. Sampai cairan merah pun bercucuran dari kepalanya. Tangan si pelayan yang kini sudah kaku karena sudah meninggal menggenggam erat pergelangan kaki Wong. Wong yang semakin kesal langsung dengan brutalnya memotong tangan si pelayan. Adegan selanjutnya akan sangat eksplisit. Kalian bisa skip untuk scene pemotongan tubuh manusia ini. Kemudian tubuh si pelayan pun dia baringkan di meja potong. Layaknya seekor babi, Wong berniat memotong kecil-kecil tubuh si pelayan ini. Mulai dari merobek bagian dada sampai ke perutnya, kemudian mengeluarkan isi bagian dalam tubuh itu lalu memasukkannya ke kuali perebusan. Kemudian lebih menjijikkan lagi, setelah memotong kulit dan dagingnya, Wong memasukkan tubuh itu ke mesin penggilingan, dan daging yang sudah halus itu dia jadikan untuk isian kue bakpao. Kemudian untuk menghilangkan jejak, bagian tulang-tulang tubuh itu dia buang ke tempat pembuangan sampah, supaya truk penggilingan sampah menghancurkan barang bukti. Sepanjang malam, dia menyiapkan adonan bakpao dan juga isian daging manusia itu supaya di paginya bisa dijual ke siapa saja pelanggan yang akan sial mengkonsumsi daging manusia. Para pelanggan menyukai rasa daging di dalam bakpao ini tanpa mengetahui apa isinya. Yang mereka tahu adalah kalau isian bakpao ini adalah daging babi. Kasir bertanya ke Wong, kenapa Ahman tidak kelihatan hari ini? Wong pun berkata kalau Ahman berhenti bekerja dan kembali ke Cina. Di saat yang bersamaan, petugas kepolisian pun mendatangi restoran bakpao ini untuk mencari informasi tentang wanita bernama Cheng Lai Chun, korban mutilasi yang kini sedang mereka selidiki. Wong terkejut dengan kehadiran para kepolisian di tempatnya. Untuk menghilangkan rasa paniknya, Wong pun menyuruh para polisi untuk duduk sebentar. Kemudian dia memberikan bakpao untuk para polisi supaya mereka makan. Lalu dia menjelaskan kalau dia membeli toko ini dari Cheng Lam. Tapi di mana keberadaan Cheng Lam sampai saat ini dia tidak tahu sekarang di mana. Kemudian petugas Robert bertanya apakah benar Cheng Lam punya saudara bernama Chen Lai Chun, karena mereka menerima surat pencarian orang hilang dari saudaranya itu. Sementara itu di luar, petugas Bo pun menanyai si kasir, mulai dari berapa lama dia bekerja di tempat ini, dan apakah dia kenal dengan yang namanya Cheng Lam, apakah dia pernah menerima surat dari luar kota. Si kasir pun menjelaskan kalau dia baru 2 bulan bekerja di tempat ini, dan setahu dia Cheng Lam itu pemilik sebelumnya. Dan untuk surat yang ditanyakan oleh petugas Bo tadi, memang dia pernah terima surat. Akan tetapi dia tidak lihat surat itu ditujukan untuk siapa. Wong langsung menimpali kalau surat-surat itu ditunjukkan untuk dirinya dari saudaranya yang ada di Cina, sembari memberikan beberapa bungkus bakpao untuk dibawa pulang oleh pihak kepolisian. Sekembalinya mereka ke kantor polisi, petugas polisi ini pun memberikan bakpao untuk mereka makan bersama. Begitu lahapnya para kepolisian menyantap bakpao yang masih hangat ini tanpa mengetahui apa dan daging apa yang ada di dalamnya. Di saat yang bersamaan, kepala polisi Li pun datang. Timnya langsung menjelaskan kalau Cheng Lam menjual restorannya ke Wong. Petugas Bo juga berkata kalau ada yang janggal dengan gerak-gerik pemilik restoran bernama Wong ini. Dia berkata kalau kasir restoran tersebut sangat terintimidasi dengan bosnya yaitu Wong. Kepala polisi Li punya feeling yang kuat kalau pemilik restoran bakpao ini sepertinya ada kaitannya dengan kasus kali ini. Sehingga dia kembali menyuruh timnya untuk mencari informasi lain apakah surat kepemilikan restoran tersebut benar atas nama Wong. Dan apakah benar pembelian tersebut sah secara hukum. Kemudian dia meminta untuk mencari tahu di mana anak-anak Cheng Lam pernah bersekolah. Petugas Kong pun menawarkan bakpao enak ini ke kepala polisi. Akan tetapi polisi Li menolak karena dia tidak tahu apa isi di dalam daging cincang tersebut. Di malam harinya di saat restoran tutup sambil ketakutan dan merasa segan, petugas kasir berkata kalau dia ingin resign karena ibunya sakit di kampung dan dia ingin pulang dan merawat ibunya. Dia juga berkata kalau tadi dia tidak mengatakan apapun ke polisi. Mendengar itu Wong mengiyakan kemauan si kasir tapi dengan satu syarat, besok adalah hari terakhir dia bekerja.
Mengira kalau awalnya dia dibiarkan pergi, nyatanya bos Wong menyerang dia dari belakang, mencekik leher si kasir, bahkan berniat ingin melecehkan wanita malang ini. Untuk scene kali ini, kita skip saja karena sangat-sangat eksplisit. Bagi kalian yang ingin melihat bagaimana Wong memotong tubuh wanita ini, kalian bisa menonton film ini secara full. Ya, sama seperti sebelumnya, dia mengolah daging wanita malang ini untuk dijadikan isian bakpao, lalu menghilangkan barang bukti dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Keesokan harinya, petugas kepolisian mulai mencari informasi mengenai keluarga Cheng Lam dan kemungkinan kemana perginya seluruh keluarga ini. Petugas Bull bertanya ke salah satu pria yang bekerja di salon yang kebetulan juga sering ke restoran bakpao tersebut. Pria itu berkata kalau memang betul Cheng Lam adalah pemilik sebelumnya dari restoran tersebut. Akan tetapi, restoran ini pernah tutup selama 2 bulan. Namun begitu buka kembali, Wong sudah menjadi bos di restoran tersebut. Dan Cheng Lam sekeluarga tidak pernah dia lihat lagi. Petugas Bull kembali bertanya, apakah pria ini tahu kalau Cheng Lam punya keluarga di Makau. Seingat pria ini, Cheng Lam memang punya saudara. Akan tetapi saudaranya itu kini di penjara. Namanya adalah Cheng Pon. Ketika kembali ke markas kepolisian, kembali lagi kepala polisi Lee membawa pacarnya yang lain. Petugas Bull berkata kalau dia punya informasi terkait Cheng Lam. Dia punya saudara yang masih di penjara namanya Cheng Pon. Petugas Kong juga berkata kalau hasil penyelidikannya, surat kepemilikan restoran ini masih atas nama Cheng Lam. Petugas Bo juga punya informasi kalau seluruh anak Cheng Lam pernah bersekolah di sekolah yang sama. Akan tetapi mereka semua berhenti sekolah secara tiba-tiba dan hilang tanpa kabar. Mendengar seluruh informasi ini, petugas Lee pun mulai curiga dengan sosok Wong, si pemilik restoran yang baru. Sehingga dia pun memutuskan berangkat dengan timnya kembali ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Wong dibuat kaget dan bingung dengan hadirnya banyak polisi yang kini datang ke restorannya. Petugas Bull bertanya kemana perginya si kasir wanita. Wong tentu saja berbohong dan berkata kalau kasirnya pulang ke Cina untuk merawat ibunya. Sementara itu kepala polisi Lee mulai penasaran dengan lantai 2 restoran ini, yaitu tempat tinggal pribadi Wong. Sambil berbasa-basi, kepala polisi menanyakan dari mana asalnya si Wong. Dengan terbata-bata, Wong berkata kalau dia datang ke Makau waktu dia muda. Dia lupa sudah berapa lama dia tinggal di Makau. Lagi pula semua saudaranya sudah meninggal, jadi dia tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Ketika berada di lantai 2, kepala polisi melihat ada kejanggalan. Kenapa foto keluarga Cheng Lam masih terpajang di lantai 2? Bukannya dia sudah tidak tinggal di sini? Wong semakin panik dengan pertanyaan-pertanyaan mendadak polisi Lee. Dengan panik dia berkata kalau seluruh keluarga Cheng Lam pindah ke negara lain. Mendengar itu petugas Bull langsung marah karena keterangan yang dia katakan berbeda dengan sebelumnya. Wong masih mencoba berbohong kalau dia mendapatkan informasi terbaru ini dari teman-temannya. Di sini polisi Lee sudah mulai memahami gerak-gerik pelaku tindak kriminal. Sehingga dia membagi timnya menjadi 2 untuk mengawasi Wong dari jauh selama 24 jam penuh. Dan jika Wong melakukan tindakan yang mencurigakan, dia memerintahkan untuk timnya segera menangkap Wong. Wong mulai resah dengan kunjungan polisi tadi siang. Dia sadar kalau kini polisi mulai mencurigai dirinya. Sehingga di hari itu dia menutup restoran lebih cepat. Dia ingin memikirkan cara bagaimana bisa kabur dari kota Makau dan menghilangkan bukti kalau dia terlibat dalam penghilangan nyawa keluarga Cheng Lam. Sambil memandangi foto keluarga Cheng Lam, Wong pun yang emosi mengambil langkah yang salah. Dia berencana membuang foto keluarga Cheng Lam beserta kartu identitas suami istri ini. Selagi timnya mengawasi pergerakan Wong, di tempat lain, kepala polisi Lee mencoba mencari tahu latar belakang Wong. Dia mendapatkan informasi terbaru kalau keluarga Cheng Lam tidak pernah meninggalkan Makau. Dan untuk Wong, catatan sipil punya catatan berkas kalau dia pindah ke sini secara ilegal 8 tahun yang lalu. Dia dapat hak kewarganegaraan sementara di bawah amnesti. Harusnya dia sudah dideportasi 2 tahun yang lalu. Kita kembali ke para petugas kepolisian yang lagi mengawasi Wong. Di malam itu mereka melihat Wong menenteng plastik merah mencurigakan. Kemudian melemparkan plastik itu ke dalam truk penggilingan sampah. Petugas Robert dan juga Bo melaporkan hal ini ke tim 2, yang kebetulan petugas Lee sudah kembali ke tempat pengawasan. Mereka mendapatkan informasi kalau Wong membuang plastik mencurigakan.
Sehingga kepala polisi memerintahkan untuk mereka mengejar truk sampah itu dan mencari apa yang dia buang di dalam plastik sampah tersebut sebelum dicacah oleh truk sampah, karena itu sudah pasti adalah barang bukti yang ingin dihilangkan oleh Wong. Di saat yang bersamaan juga, Wong terlihat pergi berencana kabur meninggalkan kota Makau. Petugas Robert dan juga Bo menghentikan truk sampah dan langsung mencari bungkusan merah itu di tengah baunya sampah basah ini. Sampai pada akhirnya mereka menemukan plastik merah yang dibuang oleh Wong. Di dalamnya ada foto-foto keluarga Cheng Lam beserta identitas mereka. Ini menjadi barang bukti kuat kalau Wong terlibat sesuatu dengan keluarga Cheng Lam. Di tempat lain, Wong pun sampai di kantor imigrasi. Dia berniat ingin kabur kembali ke kampung halamannya, yaitu Cina. Tapi sebelumnya, kepala polisi Lee sudah menetapkan Wong sebagai tersangka utama dan meminta bantuan untuk seluruh anggota kepolisian dan pihak bea cukai supaya menangkap Wong jika melihatnya. Sehingga ketika berada di kantor imigrasi, para petugas beserta kepala polisi Lee dan timnya langsung menangkap Wong. Sampai-sampai terjadilah keributan di kantor imigrasi. Ketika berada di kantor polisi untuk diinterogasi, Wong masih mencoba melawan dengan berkata kalau dia tidak ada kaitannya dengan hilangnya seluruh keluarga Cheng Lam. Kemudian kepala polisi Lee pun menanyakan lantas kenapa dia membuang foto keluarga Cheng Lam dan juga kartu identitasnya. Bukannya kartu identitas adalah syarat utama kalau mau berpindah negara, tapi kenapa keluarga Cheng Lam malah meninggalkan kartu identitas mereka? Namun masih saja Wong tidak mau mengakui kalau dialah yang menghilangkan seluruh nyawa keluarga Cheng Lam. Sehingga mau tidak mau pihak kepolisian sedikit main kasar supaya Wong mau mengakui perbuatannya. Sampai pada akhirnya Wong pura-pura mau mengaku, tapi ternyata dia mengambil kesempatan ini untuk kabur dari ruangan tersebut dan menunjukkan ke para wartawan dan media kalau pihak kepolisian Makau memukuli dia sewaktu diinterogasi. Hal ini membuat citra kepolisian Makau menjadi buruk. Isi seluruh surat kabar kota Makau mengatakan kalau polisi Makau memaksa Wong untuk mengaku dengan cara kekerasan. Kesalahan hal ini, kepala polisi Lee pun berniat ingin memasukkan Wong ke penjara. Polisi Lee ingat kalau Cheng Lam punya saudara yang dipenjara. Bagaimana kalau mereka memasukkan Wong ke sana biar saudaranya yang ngasih Wong sedikit pelajaran. Singkat cerita, Wong pun dijebloskan ke penjara. Ketika polisi menutup pintu jeruji, Cheng Pon yang merupakan kepala kamar dan juga saudara Cheng Lam langsung memerintahkan seluruh para anak buahnya untuk memberikan dia sedikit sambutan. Meskipun awalnya Wong mencoba melawan, berteriak ke sipir yang berjaga kalau dia dipukuli, tapi ini masih permulaan. Siksaan yang lebih mengerikan pun akan segera diterima oleh Wong. Wajahnya dimasukkan ke dalam kloset, kemudian para tahanan mengencingi Wong. Sampai pada akhirnya penjaga sipir pun menyudahi penyiksaan tersebut untuk hari ini. Akibat penyiksaan mengerikan tadi, Wong sampai kencing darah yang artinya bagian dalam tubuh Wong sudah mengalami pendarahan hebat. Dari seluruh napi yang ada di sel ini, hanya ada satu orang yang sedikit kasihan ke Wong. Si napi pun memberikan kacamata Wong yang sudah pecah. Inilah yang paling ironi dari kehidupan Wong. Saking hausnya dia di dalam jeruji besi ini, dia sampai meminta air kencing si napi untuk dijadikan minumnya. Malam hari pun tiba, Wong mengira kalau malam adalah waktu dia bisa mengistirahatkan tubuhnya dari sakitnya bekas pukulan para napi. Tapi nyatanya siksaan di malam ini lebih mengerikan lagi dari yang sebelumnya. Tidak sanggup dengan siksaan yang dia terima di malam itu, Wong nekat ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Melihat Wong yang ingin menghilangkan nyawanya sendiri, dia pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dokter menjelaskan ke kepala polisi Lee kalau Wong menyayat tangannya sendiri bahkan dengan nekat menggigit urat nadinya. Setelahnya polisi Lee mendapatkan informasi dari perwakilan polisi Hong Kong kalau 8 tahun yang lalu Wong juga melakukan tindak kriminal. Dia menghilangkan nyawa seorang pria kemudian kabur ke Makau. Dia membakar si korban untuk menghilangkan jejak. Sampai saat ini dia masih menjadi buronan polisi Hong Kong. Sehingga kini polisi Hong Kong berniat ingin mengambil alih kasus ini, akan tetapi polisi Lee menolak karena ini adalah sebuah penghinaan bagi mereka jika kasus ini diambil alih oleh kepolisian Hong Kong.
Ketika berada di rumah sakit, Wong yang kini dirawat malah menyerang perawat yang mencoba memberikan suntikan perawatan. Dia masih mencoba mengancam ingin menghilangkan nyawa si perawat demi supaya bisa kabur dari rumah sakit ini. Sampai pada akhirnya polisi Bull pun berhasil menggagalkan aksi nekat Wong. Setelahnya kepala polisi Lee pun mengunjungi Wong di rumah sakit. Dia memberikan pilihan ke Wong. Sebelumnya dia pernah menghilangkan nyawa orang di Hong Kong, lalu kabur ke Makau dan kembali melakukan hal yang sama, sehingga pihak kepolisian punya dua pilihan untuknya. Pertama, dia dipulangkan ke Hong Kong tapi dengan vonis hukuman mati. Sementara kalau dia mau diproses hukum di kota Makau, dia hanya akan dipenjara paling lambat 24 tahun. Tapi dengan lantang, Wong ingin kembali ke Hong Kong supaya dihukum mati, karena bakalan sama saja kalaupun dia dipenjara selama 24 tahun. Dia pasti akan disiksa selama 24 tahun oleh napi lainnya dan pastinya lebih mengerikan daripada hukuman mati. Kepala polisi Lee tahu kalau Wong sengaja melakukan ini. Dia memang tidak mau mengaku dan polisi tidak bisa memaksanya dengan cara kekerasan. Kepala polisi Lee pun punya cara lain. Caranya adalah jangan biarkan Wong tertidur. Ketika manusia tidak tertidur dalam jangka waktu yang lama, manusia akan mengalami yang namanya delusi. Di saat Wong mulai tidak sadarkan diri, disitulah mereka bisa menanyakan apa yang sebenarnya dia lakukan kepada keluarga Cheng Lam. Dokter yang bekerja sama dengan pihak kepolisian demi mengusut tuntas kasus ini menyuntikkan morfin dengan dosis ringan yang membuat Wong melayang-layang. Sementara untuk suster yang sebelumnya diserang oleh Wong, dia ingin membalaskan dendamnya ke Wong dengan cara menyuntikkan air ke punggung Wong, yang membuat punggungnya menjadi melepuh dan dia tidak bisa berbaring sama sekali. Sebuah perlakuan yang terbilang kejam namun efektif untuk seorang psikopat seperti Wong. Sudah berminggu-minggu Wong tidak tidur, namun dia masih punya sedikit energi untuk melawan para kepolisian, memberontak dan menolak mengakui kesalahannya. Sampai di suatu waktu, kondisi Wong sudah diambang batas tubuhnya. Dia mulai meracau dan inilah yang dibutuhkan oleh kepala polisi Lee. Pada akhirnya, alam bawah sadar Wong mengakui bagaimana dia menghilangkan nyawa seluruh keluarga Cheng Lam. Jadi ceritanya dulu Wong bekerja sebagai pelayan di restoran bakpao milik Cheng Lam. Kebiasaan mereka yang suka berjudi membuat Cheng Lam berhutang sebesar $183 atau senilai 3 juta rupiah, yang dimana pada masa itu nilai tersebut sangatlah besar. Kita kembali ke 2 bulan di malam peristiwa kelam dan nyata ini terjadi. Di malam itu istri Cheng Lam dan kelima anaknya berada di lantai 2. Sementara Cheng Lam bermain judi mahjong di lantai bawah, di sana juga ada Wong dan beberapa orang lainnya. Cheng Lam yang dalam kondisi mabuk dan kalah banyak malam itu menghentikan permainan tersebut. Setelah yang lainnya pergi, Wong pun menagih uang kemenangannya. Akan tetapi Cheng Lam tidak mau membayar karena dia yakin kalau Wong melakukan kecurangan ketika main judi. Mendengar itu terjadilah adu mulut antara mereka berdua. Berdasarkan besarnya hutang Cheng Lam, Wong pun berniat ingin mengambil restoran ini. Ya tentu saja Cheng Lam tidak terima. Melihat ayahnya bertengkar dengan paman Wong, kedua anak Cheng Lam mengadukan hal tersebut ke ibunya. Ketika mereka turun ke bawah, Cheng Lam sudah memegang pisau potong bersiap untuk menyerang, begitu juga dengan Wong yang memegang botol kaca di tangannya. Awalnya Nyonya Cheng Lam bisa meredakan perselisihan ini. Akan tetapi ketika ada kesempatan, Wong malah memukul kepala Cheng Lam dengan botol kaca tadi. Wong yang sudah gelap mata menyandra seluruh keluarga Cheng Lam. Kemudian anak yang paling kecil dia jadikan senjata untuk menyerang mental Cheng Lam. Dengan teganya dia merobek leher anak itu, sehingga ibunya mencoba melawan dan melindungi anaknya. Akan tetapi pada akhirnya, Nyonya Cheng Lam pun kehilangan nyawanya. Scene kali ini benar-benar mengerikan. Jika kalian penasaran bagaimana Wong menghilangkan nyawa keluarga ini dan membagi-bagi tubuh mereka jadi beberapa bagian, kalian bisa menonton filmnya secara full. Tidak sampai di situ, setelah berhasil menghilangkan nyawa seluruh keluarga Cheng Lam. Di malam itu ibu mertua Cheng Lam menelepon Cheng Lam, tapi yang mengangkat adalah Wong. Dia berkata kalau Cheng Lam sedang keluar. Panik kalau ibu mertua Cheng Lam bisa jadi saksi kejahatannya, Wong pun menjemput ibu itu, lalu ketika berada di dalam restoran, dia juga kembali lagi membabi buta langsung mengeksekusi ibu mertua Cheng Lam. Wong berkata kalau dia membagi-bagi tubuh keluarga itu menjadi beberapa bagian. Tulang-tulang mereka dia buang ke dalam truk penggilingan sampah. Dan di depan pihak kepolisian, Wong berkata kalau daging keluarga Cheng Lam itulah yang dia jadikan isian bakpao.
Setelah mengakui kejahatannya, Wong dikirim kembali ke penjara. Dia masih harus menunggu putusan peradilan. Setelahnya, kepala polisi Lee mengatakan ke Wong kalau dia kini resmi ditahan di rutan Makau karena terbukti bersalah menghilangkan seluruh keluarga Cheng Lam di Egg Immortal Restaurant. Bulan ini dia akan menjalani sidang dan lihat saja apakah hakim masih mau mendukung dia ketika mendengar perbuatan bejat dan gila dan juga tidak manusiawi yang dilakukan oleh Wong. Mendengar itu dan melihat kalau kini kehidupannya akan berakhir di penjara yang pastinya akan penuh siksaan selama bertahun-tahun. Di malam itu Wong lagi-lagi nekat menghilangkan nyawanya. Entah bagaimana cara dia mendapatkan senjata untuk memotong lengannya. Akan tetapi inilah yang memang benar-benar terjadi secara nyata. Wong atau pelaku asli bernama Huang menghilangkan nyawanya di dalam penjara hanya karena dia ingin menang dalam kasus ini. Pengadilan tidak sekalipun bisa memvonis dirinya karena dia sudah menghilangkan nyawanya sendiri. Ya, itu dia tadi film yang sangat berat. Apalagi kengerian Wong dalam mengeksekusi korbannya. Sangat brutal dan juga tidak manusiawi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten kali ini. Sampai ketemu di film menarik lainnya.